Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang salah satu teori yang paling besar tentang series yang paling populer di dunia saat ini. Kalian pasti tahu series yang mana kan? Ya, Squid Games. Manajemen Netflix mengklaim bahwa series ini adalah series terbaik yang pernah mereka produksi dalam sejarah Netflix. Season 2 dikonfirmasi oleh Netflix akan dilanjutkan. Bahkan penulis series ini menjanjikan bahwa cerita di season 2 akan jauh lebih seru dibanding season 1. Pada video kali ini, kita fokus pada satu teori yang paling populer di series Squid Games dengan detail-detailnya, yaitu tentang bukti hubungan Ilnam dan Gihan. Selamat datang di Top 10 dalam bahasa edisi khusus Squid Game. Ada teori yang sedang populer di Squid Game mengenai hubungan Ilnam dan Gihan yang dibuktikan dalam beberapa detail di series ini. Detail 1 saat mereka bertemu. Ilnam sengaja menarik perhatian Gihan saat mereka berada di kamar para pemain. Ketika Gihan turun dari ranjangnya dan berjalan ke depan, Ilnam berpura-pura menghitung jumlah pemain untuk menarik perhatian Gihan. Ia adalah pencipta permainan sehingga ia tahu background dari semua pemain, di mana mereka tinggal, seperti apa kehidupan mereka, dan bagaimana karakter setiap pemain. Sehingga Ilnam sangat tahu bagaimana karakter Gihan. Karena itu ia sengaja menghitung pemain dengan keras agar Gihan yang ramah bertanya apa yang ia lakukan. Detail 2, Ilnam selalu mencoba untuk terus dekat dengan Gihan. Sebelum permainan dimulai, para pemain diwajibkan untuk menandatangani kontrak. Ketika Gihan ingin menandatangani kontrak untuk bermain, ia bingung untuk memilih tanda tangan atau tidak. Ia akhirnya tanda tangan karena ia melihat Ilnam menandatangani kontrak tersebut. Ilnam sengaja dekat dengan Gihan agar Gihan melihat bahwa orang yang sudah tua seperti dia saja mau menandatangani kontrak tersebut. Detail 3 memilih untuk melanjutkan permainan atau tidak. Saat para pemain diberi kesempatan untuk memilih melanjutkan permainan atau tidak setelah game pertama, dengan menekan tombol merah atau hijau, Gihan menjadi orang pertama yang memilih. Ia memilih menekan tombol merah yang artinya tidak ingin melanjutkan permainan. Setelah 200 orang memilih dengan hasil yang seri, Ilnam merupakan penentu apakah permainan dilanjutkan atau tidak. Ilnam akhirnya memilih tombol merah karena Gihan tidak ingin melanjutkan permainan dan ia memberikan kesempatan kepada Gihan untuk meninggalkan permainan. Detail 4 kembali ke permainan. Saat mereka sudah kembali ke kehidupan aslinya, Gihan mengalami banyak kesulitan. Namun ia tidak ingin kembali ke permainan tersebut sampai ia mendadak bertemu dengan Ilnam di sebuah minimarket. Saat itu Gihan duduk sendiri minum soju dan tiba-tiba Ilnam nongol keluar dari minimarket tersebut. Ilnam mengetahui bahwa Gihan memiliki hutang 410 juta won dan 160 juta won dari total hutang Gihan adalah hutang ke rentenir. Gihan sudah menandatangani kontrak 1 bulan untuk melunasi hutang dengan rentenir tersebut. Jelas bahwa Gihan tidak mungkin bisa membayar utang sebanyak itu dalam waktu 1 bulan, mungkin saja rentenir akan membunuh atau menyakiti Gihan. Ilnam sangat tahu hal-hal seperti ini sehingga ia memberikan kesempatan yang besar kepada Gihan untuk mendapatkan uang. Mereka berbincang dan Ilnam mencoba untuk meyakinkan Gihan kalau kehidupan di permainan lebih baik dibandingkan kehidupan di dunia nyata. Hal ini yang membuat Gihan berubah pikiran dan kembali ikut dalam permainan. Saat mereka sudah di kamar pemain, Gihan mengatakan bahwa ia ikut kembali ke permainan ini karena Ilnam. Setelah itu, Ilnam tetap berusaha untuk berada di dekat Gihan. Saat Gihan, Sangbu, dan Ali membentuk kelompok, Ilnam meminta untuk ikut masuk dalam kelompok tersebut agar dapat terus bermain bersama Gihan. Detail 5 saat pembagian makan. Saat itu, para penjaga membagikan sebuah roti dan 1 botol susu putih kepada para pemain. Gihan mengambil bagiannya dan Ilnam berada di belakangnya. Gihan bertanya apakah mereka memiliki susu coklat karena ia tidak bisa minum susu putih. Namun penjaga hanya diam saja.
Ilnam tertawa dan menebak bahwa sewaktu kecil Gihan sering dipukuli ayahnya karena hal tersebut. Gihan kaget dan bertanya bagaimana Ilnam bisa tahu. Ilnam jalan sambil tertawa dan menjawab bahwa dulu anaknya sama seperti Gihan tidak bisa minum susu putih dan ia selalu memukuli anaknya. Detail 6 kericuhan malam di kamar pemain. Saat itu Duksu dan kelompoknya membunuh para pemain agar saingan mereka semakin sedikit. Mereka semua terlibat perkelahian termasuk Gihan dan kelompoknya. Namun Gihan saat itu tidak dapat menemukan Ilnam. Saat Duksu ingin membunuh Sebyok, Gihan dan kelompoknya melindungi Sebyok. Sehingga hampir terjadi perkelahian antar kelompok. Jika perkelahian ini terjadi, kelompok Gihan yang lebih lemah dibandingkan kelompok Duksu sangat besar kemungkinannya kalah. Tiba-tiba, Ilnam yang berada di ranjang paling atas dan dapat melihat semua yang terjadi di bawah berteriak ketakutan dan meminta mereka untuk berhenti karena ia tahu bahwa Gihan bisa saja mati jika dua kelompok tersebut berkelahi. Kemudian Ilnam memberikan kode kepada frontman untuk mengirimkan penjaga agar perkelahian berhenti karena ia tidak ingin Gihan mati dalam perkelahian tersebut, tepat sebelum dua kelompok ini berkelahi. Detail 7 jaket Ilnam. Para pemain disuruh untuk memilih pasangan dalam permainan selanjutnya. Gihan kesulitan mendapatkan pasangan. Ia ragu untuk memilih Ilnam karena ia takut jika permainan berikutnya membutuhkan tenaga. Ilnam yang melihat Gihan kesulitan menemukan pasangan, memberikan jaketnya kepada Gihan dan berkata bahwa jaket itu agar para pemain tidak meremehkan Gihan. Namun, mungkin saja jaket itu memberikan imunitas kepada Gihan untuk memberikan tanda kepada penjaga bahwa Gihan tidak boleh dibunuh jika ia kalah dalam permainan. Ilnam memberikan jaket itu untuk berjaga-jaga kalau Gihan bermain tanpa dirinya. Detail 8 permainan kelereng. Saat memasuki arena permainan kelereng, yaitu arena yang berbentuk seperti lingkungan perumahan di gang kecil, Ilnam mengatakan bahwa area itu mirip seperti area rumahnya zaman dahulu. Dan ternyata Gihan juga pernah tinggal di lingkungan seperti itu saat ia kecil. Bukan hanya rumah yang kebetulan di area yang sama, saat mereka bermain kelereng, Ilnam mengatakan bahwa ia teringat sebentar lagi adalah ulang tahun anaknya. Saat itu tanggal 24 April. Ilnam ingin memberikan hadiah pada anaknya tahun ini karena ia lupa memberikan hadiah tahun lalu. Di awal series, saat Gihan ingin mengambil uang di ATM melalui kartu ibunya, diperlihatkan PIN yang Gihan masukkan dan ia bilang bahwa ibunya selalu menggunakan tanggal lahir Gihan untuk PIN ATM tersebut. Yang artinya tanggal lahir Gihan adalah 26 April. Mungkin saja ulang tahun anak Ilnam juga 26 April. Terakhir, di permainan kelereng ini Ilnam sengaja mengalah padahal dia sangat bisa menang. Ini dilakukan agar Gihan tidak berhenti di permainan tersebut agar Ilnam bisa memberikan hadiah ulang tahun untuk Gihan. Detail 9 pertemuan Ilnam dan Gihan setelah permainan selesai. Semua karakter dalam permainan ini, penjaga, pemenang, frontman, pencipta permainan, tidak boleh bertemu lagi setelah permainan selesai di dunia nyata. Namun, Ilnam tetap memaksa dan membuat Gihan bertemu dengannya di akhir episode. Ia mencoba meyakinkan Gihan bahwa inilah dunia nyata dengan bertaruh pada seorang pemabuk apakah ada yang menolongnya atau tidak. Ilnam ingin menunjukkan kepada Gihan bahwa cara hidup ini adalah cara yang harus ia lakukan dan ia tidak memiliki banyak pilihan. Sepertinya Ilnam mencoba untuk mengakui ini kepada Gihan sebagai penembusan dosanya sebelum ia meninggal. Ilnam tidak secara langsung memberitahukan apakah benar mereka memiliki hubungan. Ilnam membantu Gihan hanya sampai permainan kelereng. Namun ia membiarkan Gihan bermain dengan keberuntungan dan kerja kerasnya untuk mendapatkan hadiah. Ilnam tidak secara keseluruhan menjadikan Gihan sebagai pemenang, karena ini adalah permainan dan ia tahu bahwa Gihan senang bermain sewaktu kecil.
Permainan berikutnya yaitu berjalan di atas jembatan kaca. Di sini adalah penentu apakah Gihan bisa bertahan di permainan. Menjadi permainan penentu tanpa bantuan sama sekali untuk Gihan karena Gihan adalah seorang penjudi, takdirnya ditentukan di sini. Saat permainan terakhir yaitu Squid Game, permainan favorit Gihan. Dan Gihan sangat hebat bermain Squid Game. Jadi bukan kebetulan Ilna membuat Squid Game menjadi permainan terakhir. 만세. 결승점을 밟으면 만세라고 외친다. Mungkin semua tanda di series ini sengaja ditunjukkan oleh penulis untuk memanipulasi penonton agar kita bingung. Dalam season 2, mungkin saja semua tanda tidak terbukti, yang artinya mereka sebenarnya tidak ada hubungan. Dalam video ini, kami hanya ingin menunjukkan detail dari cerita yang paling populer di dunia saat ini. Menurut kamu, apakah tanda-tanda ini benar menunjukkan bahwa Ilnam dan Gihan memiliki hubungan? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton Top 10 dalam bahasa. Jangan lupa like dan subscribe.